Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rida Dinta. Di sini saya akan menjelaskan tentang outline bibliografi saya yang berjudul Virginity Value Sex Before Marriage. Di sini kenapa saya mengambil tema ini? Karena umumnya para remaja itu tuh sudah melakukan seks sebelum nikah, jadinya uh, virginity value-nya dia tuh jadi rendah dan dinilai laki-laki itu dia tidak pantas untuk dinikahi. Jadinya saya mengambil tema ini karena uh, umumnya teman-teman saya khususnya orang terdekat juga menilai bahwa wanita yang tidak memiliki virginity value itu dianggap rendah dan saya ingin mengetahui letak kerendahannya di mana dan seperti apa pendapat-pendapat mereka. Makanya saya ingin membahas tentang virginity value sex before marriage. Di sini latar belakang saya ada perilaku seksual dan juga virginity value. Jadi saya mengambil dua variabel ini. Nah, di sini perilaku seksual ini tuh masa remaja merupakan transisi perkembangan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa yang melibatkan perubahan besar pada fisik, kognitif, dan psikososialnya. Menurut Papalia 2007. Nah, remaja itu juga merupakan transisi di mana dari masa anak-anak yang berbeda, tidak lagi seperti ia pada zaman anak-anak, dewasa itu sudah berubah dari biologisnya, kognitifnya, dan sosio-emosionalnya. Secara umum, pada masa ini, remaja dihadapkan dengan beberapa masalah. Salah satunya adalah masalah seksualitas. Hasratnya lebih besar daripada itu semua yang menyebabkan umumnya kalangan dewasa itu untuk mencoba hal-hal seperti seks bebas atau menyimpang lainnya. Ini ada pendapat para ahli lagi yang berbeda, yaitu menurut Sarwono 2012, perilaku seksual pranikah pada remaja tidak berdampak secara langsung, terutama jika tidak ada akibat fisik atau sosial yang ditimbulkan. Sebagian perilaku seksual pranikah dapat berdampak cukup serius seperti perasaan bersalah, depresi, marah. Misalnya para gadis yang terpaksa menggugurkan kandungannya kalau yang itu sudah sampai hamil. Dan hal tersebut yang sangat dirugikan adalah dari pihak wanita. Karena biar gimana pun, karena ini kan membahas tentang virginity value, di mana keperawanan wanita. Keperawanan wanita itu bisa hancur jika dia sudah berhubungan seks. Jadinya tidak salah laki-laki menilai wanita itu melihat dari virginity value-nya. Sarwono 2012 juga menjelaskan perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksualnya, baik dengan lawan jenisnya maupun sama jenis. Yang kedua di sini adalah membahas tentang virginity value atau nilai keperawanan. Tingkat harga diri seorang wanita itu umumnya di zaman sekarang adalah tentang virginity atau keperawanan. Itu adalah hal yang tabu, tetapi juga mengarah ke arah munafik karena seseorang mencintai atau ingin memiliki pasangan hidup tidak hanya dapat dinilai dari keperawanannya. Karena ketika kita memiliki pasangan yang memang mau mencari yang sempurna, tetapi apabila seseorang itu hanya menilai atau melihat dari tingkatan virginity value, itu juga dikategorikan sebagai orang yang tidak melihat dari sisi individunya mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi virginity value itu bisa berasal dari faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal itu meliputi norma kelompok, budaya, masyarakat, dan adanya informasi baru. Sedangkan faktor internal itu melingkupi kepribadiannya, motivasi, pengalaman, masa lalu, dan nilai-nilai yang dianutnya. Sedangkan keperawanan atau virginity itu ialah suatu kondisi di mana seseorang yang belum pernah terlibat dalam hubungan seksual sebelum menikah hingga selaput darahnya belum robek lapisannya dan kemudian terlibat dalam tindakan seksual hanya dengan pasangan hidupnya. Itu menurut Bardono 2005.
Dan yang disebutkan oleh Brian 2004 itu adalah harga diri itu sendiri dapat dilihat dari bagaimana individu menilai dirinya sendiri dan mengakui kemampuan yang dimiliki serta keberhasilannya yang telah diperoleh. Penilaian tersebut terlihat dari penghargaan mereka terhadap keberadaan dan keberartian dirinya. Karena individu yang memiliki harga diri yang sangat positif, menerima dan menghargai dirinya apa adanya. Karena masih banyak yang minim pengetahuan, seseorang jadi berasumsi sendiri tentang virginity value seseorang wanita itu seperti apa. Sebagian besar umumnya laki-laki pasti ingin mendapatkan wanita yang memiliki perawan yang utuh dan wanita yang baik yang belum pernah melakukan seks bebas. Tapi di negara kita ini, umumnya populasi seks bebas itu sangat banyak dan sudah terjadi di kota-kota besar. Perilaku tentang seks bebas ini dan cara pikir ke barat-baratan ini, orang Indonesia sebenarnya ada yang salah dan ada yang benarnya, tapi tergantung gimana persepsi kita yang menilainya. Yang terpenting adalah saling menjaga diri, yang saling menghargai satu sama lain, itu poin yang utama. Wanita yang sudah kehilangan keperawanannya itu tetap mau dianggap memiliki virginity value, karena banyak faktor yang menyebabkan ia melakukan hal tersebut. Dan setiap wanita tidak bisa disamaratakan nilai value virginity-nya, sedangkan beberapa pendapat bahwa hilangnya keperawanan itu bukan disebabkan oleh berhubungan seks saja, tetapi bisa terjadi saat kecelakaan, naik sepeda, setelah berdarah pecah. Ada sebagian juga yang menganggap itu adalah simbolnya HAM. Jadi, di sini kenapa saya bisa ngambil tentang virginity value ini, karena sebagian teman-teman saya itu mungkin umumnya mereka sudah melakukan seks bebas, terus ketika dia sudah punya mantan dan wanita ini punya pacar, tetapi cowoknya itu tidak mau menerima karena ya masa lalunya dia yang sudah seperti itu, sudah seks before marriage, jadinya tidak memiliki nilai virginity value yang tinggi lagi, sehingga laki-laki ini tidak mau menerimanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang prevalensinya. Fenomena yang ini dikutip dari jurnal, yaitu fenomena para gadis yang sudah tidak perawan lagi ini banyak sekali kasusnya. Salah satunya contohnya seperti hasil survei Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI Kaltim pada tahun 2011. Patut dicermati, sebanyak 25% pelajar SMP, siswa SMA, dan mahasiswa di Samarinda itu mengaku pernah berhubungan seksual. Data itu diperoleh dari 400 responden yang diwawancarai oleh PKBI Kaltim. Ke-400 sampel ini terdiri dari 100 pelajar SMP, 100 siswa SMA atau SMK, 100 mahasiswa, dan remaja putus sekolah lainnya. Sementara itu, tingkat SMA angkanya lebih tinggi dari 100 responden, 31 mengaku pernah berhubungan badan. Dengan demikian, salah satu dari 3 siswa-siswi SMA sederajat sudah pernah melakukan tidak perawan lagi. Itu menurut prokal.co edisi 12 April 2013. Di sini saya mengambil dari hasil penelitian-penelitian jurnal yang ada, lalu saya kaitkan di prevalensinya. Dampak yang terjadi jika kita sudah pernah seks before marriage mungkin, dampak buruknya itu dari perilaku seksual berisiko tersebut dan cenderung bersifat negatif. Di antaranya adalah bisa jadi kehamilan luar nikah, menjadi aborsi, infeksi menular seksual lainnya. Otomatis pandangan orang terhadap seseorang yang sudah tidak perawan lagi dianggap value-nya itu sangat rendah. Tetapi itu semua sudah menjadi resiko bagi seorang yang sudah mau mengambil langkah pasti dan juga harus tahu ke depannya seperti apa. Karena kita tidak bisa menahan ucapan seseorang seperti apa tentang diri kita, apalagi kita sudah pernah melakukannya. Dampak tersebut daripada perilaku seks before marriage itu juga
terganggunya psikis seseorang itu pasti sangat ngaruh sekali ke dalam psikis seseorang itu. Berdampak secara langsung, terutama jika ada akibat fisiknya atau sosial yang ditimbulkan sebagai perilaku seksual. Pranikah dapat berdampak cukup serius seperti perasaan bersalah, depresi, marah, misalnya gadis yang terpaksa menggugurkan kandungannya, dan rasa ketakutan kita tidak ingin ditinggal oleh pacar kita karena dianggap wanita yang sudah dirusak harus sampai menikah dengan laki-laki yang sudah merusak dirinya. Tapi itu balik lagi ke dalam status masalah hubungannya mereka. Bisa jadi juga ini yang pihak laki-laki itu ingin wanita yang sempurna, tetapi dia tidak sadar bahwa dia yang merusaknya. Jadinya dia juga bisa meninggalkan. Makanya saya sangat mau mengambil tema ini karena saya ingin mengangkat kenapa laki-laki ingin memiliki pasangan yang virginity value itu sangat tinggi, tetapi dia tidak sadar akan dirinya sendiri yang pernah berbuat gitulah kayak gitu. Untuk variabel prediktor DFM ini adalah perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual yang dilakukan dengan lawan jenis lainnya. Hal ini dilakukan dalam keadaan sadar dan nantinya menjadi problem diri sendiri karena nilai keperawanan itu menjadi tolak ukur untuk nasib kedepannya perempuan itu sendiri. Dan yang utama yang dilihat laki-laki untuk mencari pasangan hidupnya adalah yang memiliki virginity value yang tinggi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang elaborasinya. Di sini saya mengambil variabel yang IF-nya itu adalah sex before marriage dan yang DF-nya itu adalah virginity value. Di sini saya akan menjelaskan IF-nya terlebih dahulu. IF-nya itu sex before marriage menurut Sarwono 2012 adalah perilaku seksual pranikah pada remaja tidak berdampak secara langsung, terutama jika ada akibat fisik atau sosial yang ditimbulkannya sebagai perilaku seksual pranikah dapat berdampak cukup serius seperti perasaan bersalah, depresi, ini yang dijelaskan di awal tadi, dan dorongan seksual pada remaja ini memang tidak secara langsung terjadi. Namun, Taufik dan Aganti 2005 menyampaikan bahwa stimulus lingkungan yang turut memicu dorongan seksual pada remaja seperti pengaruh media informasi, VCD, buku, dan video porno lainnya merupakan faktor lingkungan sosial yang dapat juga berpengaruh tentang perilaku seksual remaja before marriage. Di sini saya akan menjelaskan tentang DF-nya virginity value. Menurut Charpenter 2005, virginitas adalah sebuah hal yang mutlak dan wajib harus dijaga seorang wanita hingga ia menikah kelak. Apabila tidak dapat menjaganya, maka dapat dikatakan harga diri perempuan tersebut akan jatuh di mata masyarakat. Tidak salah masyarakat menilai wanita itu seperti apa, karena itu emang udah resiko sosialnya seperti itu. Bahkan virginitas sudah menjadi hal yang dirasa teramat agung dan suci semenjak dahulu diakui sebagai simbol perbedaan perempuan soleha dan kurang soleh. Virginitas adalah keyakinan tentang keperawanan yang berfungsi sebagai pedoman untuk membantu individu membuat keputusan apakah akan tetap perawan atau untuk mendapatkan pasangan yang perawan. Itu kembali lagi ke hak masing-masing seseorang untuk mendapatkan pasangan seperti apa yang perawan atau tidak itu tergantung mereka memilihnya. Kita tidak bisa menahan seseorang untuk kriterianya seperti apa, itu hak masing-masing dari seseorang tersebut. Seorang perempuan yang dapat menjaga perawannya tersebut dianggap sebagai perempuan yang dapat menjaga kesuciannya atas dirinya sendiri dan keluarga. Itu menurut Al-Ghifari 2003. Di sini virginitas juga terbukti dapat mempengaruhi intensi seks pria. Adalah seorang yang memiliki nilai tinggi terhadap virginitas akan cenderung berperilaku akan menjaga keperawanannya seutuhnya.
Otomatis orang tersebut akan menghindari bagaimana caranya agar terhindar ataupun menjauhi hal-hal maupun tindakan apapun yang mengarah pada intensi seks bebas before marriage. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian IF dan DF. Penelitian ini bertujuan supaya anak-anak remaja aware tentang menjaga kehormatannya sendiri, terutama tentang virginity value-nya atau nilai keperawanannya. Tidak melakukan seks before marriage karena hal itu dapat merugikan kedua belah pihak. Tetapi yang paling sangat dirugikan adalah pihak wanita karena wanita itu memiliki nilai keperawanan sehingga ketika perawanannya sudah dihancurkan oleh laki-laki, ia sudah tidak memiliki perawan lagi sehingga mungkin dapat dianggap orang yang memiliki virginity value yang rendah. Hubungan seksual pranikah ini adalah hubungan seksual yang dilakukan tanpa adanya ikatan pernikahan atau di luar pernikahan lainnya. Tidak ada komitmen dan tanggung jawab pernikahan, tidak adanya sewaktu-waktu lelaki itu bisa hilang begitu saja dan beranggapan bahwa kita sebagai wanita tidak memiliki virginity value yang tinggi sehingga tidak pantas untuk dimiliki, tidak pantas untuk memiliki lelaki itu tersebut, dan lelaki beranggapan kita adalah wanita yang tidak pantas untuk dinikahi. Jadi perilaku seks dan virginity value itu sangat berkesinambungan. Itulah pentingnya kita menjaga virginity value karena sewaktu-waktu lelaki itu bisa saja melihat dan menilai, apalagi track record itu seseorang itu pernah melakukan apa, pasti itu bakalan nyebar kemana-mana karena mungkin medsos itu luas, omongan orang-orang yang punya teman sana sini luas, sehingga menyebar gimana kita sudah pernah melakukan apa. Jadinya hati-hati dalam bergaul dan kita sebagai wanita harus benar-benar menjaga kehormatan kita supaya virginity value kita tetap tinggi dan sehingga kita mendapatkan laki-laki yang layak menurut kita. Ketersinggungan teori antar variabel. Virginity value itu sangat penting dilihat dari wanita yang ingin dinikahi oleh laki-laki menjadi calon suami kita nantinya. Kita sebagai seorang wanita wajib menjadi virginity value itu karena salah satu kehormatan kita sebagai seorang wanita. Makanya sangat penting sekali kita menjaga virginity value. Kita sebagai wanita jangan mau dikelabui oleh laki-laki yang bukan muhrim kita sehingga terciptanya sex before marriage seolah-olah anak zaman sekarang menjadikannya semata-mata untuk memperkokoh komitmen dalam berpacaran. Bisa jadi ia dijanjikan supaya tidak ditinggal, makanya ia melakukan seks tersebut, tetapi kan itu hanya ucapan semata, lalu kita ditinggal dia menilai kita tidak memiliki virginity value yang tinggi, itu bisa saja. Dan akibat dari seks before marriage itu sangat berpengaruh ke nilai keperawanan seseorang wanita. Umumnya laki-laki yang ingin menikah sangat memilih pasangan hidupnya, terutama tidak menginginkan wanita yang sudah tidak perawan. Karena virginity value itu sangat penting ketika ingin mencari pasangan yang benar-benar serius untuk diri kita. Itu sebenarnya balik lagi sih, tidak salah laki-lakinya. Tapi kan ada sebagian persen lelaki yang kita bilang, apa ya, buruk lah, bad boy atau apa, dan ada lelaki yang soleh yang mencarinya ingin dari virginity value yang tinggi. Itu sebenarnya sah-sah saja sih, dan makanya saya pernah di sini kenapa saya ingin mengambil penelitian ini karena saya ingin mengetahui sejauh mana laki-laki menilai virginity value seorang perempuan. Sini metodenya itu adalah revisi operasional. Di sini menjelaskan bahwa virginitas adalah sebuah hal yang mutlak dan wajib harus dijaga seorang perempuan hingga ia menikah kelak. Apabila tidak dapat menjaganya, maka dapat dikatakan harga diri perempuan tersebut akan jatuh di mata masyarakat maupun di depan suaminya nanti. Dan nilai keperawanan dalam perilaku seksual
Terdapat hubungan yang signifikan. Dengan demikian, semakin mampu remaja putri menjaga kesucian dan kehormatannya, maka semakin kecil kemungkinan remaja putri melakukan perilaku seksual pranikah. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pendapat kaum laki-laki tentang nilai keperawanan atau virginity value yang dimiliki wanita dan perilaku seksual pranikah remaja. Ini menggunakan skala Likert pendapat tentang masing-masing responden. Populasi sampelnya itu virginity value itu kenapa sangat penting? Karena umumnya masih banyak remaja yang mau dirayu oleh pacarnya sehingga dirugikan juga dari pihak wanitanya tentu saja. Karena lelaki itu mau gimana dia melakukan, tidak ada bekas sama sekali. Wanita itu bisa hancur keperawanannya dan bisa juga dia hamil di luar nikah. Di sini juga laki-laki mungkin tidak sebagian persen ada yang tidak mau bertanggung jawab sehingga dia bisa meninggalkan kita. Dan di sini saya menggunakan teknik non-probability. Karakteristiknya itu umumnya saya mau mengambil tentang laki-laki remaja yang suka nongkrong, yang mungkin yang terlihat bad boys lah, atau yang sudah pernah pacaran. Dan hal yang ingin dituju supaya mengetahui tingkatan seberapa banyak remaja yang melakukan seks before marriage yang berpengaruh pada virginity value-nya. Dan mengetahui pendapat umumnya laki-laki, kriteria wanita apa yang dipilih, apakah ia ingin menikahi wanita yang sudah tidak lagi perawan dan memiliki virginity value yang rendah. Sini saya menggunakan alat ukur. Alat ukur itu adalah instrumen dan juga kuesioner yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yang berjudul Virginity Value Sex Before Marriage ini menggunakan alat ukur skala Likert. Skala Likert adalah skala atau pengukuran yang dilakukan untuk mengukur sikap, pendapat, atau perspektif seseorang untuk sekelompok orang yang mengenai sebuah peristiwa atau fenomena sosial. Berdasarkan dengan definisi operasional yang telah ditetapkan oleh penelitian itu sendiri. Skala Likert itu berisikan tentang serangkaian pertanyaan dan pendapat dari pihak responden supaya peneliti dapat menemukan hasil dari penelitiannya tersebut. Ini saya ingin melakukan dengan menggunakan alat ukur skala Likert ini, saya ingin tahu pendapat tentang bagaimana virginity value seseorang, gimana dia memperlakukan pacarnya dengan baik. Dan di sini saya menggunakan teknik analisa data menggunakan metode kuantitatif korelasional. Sekian yang dapat saya sampaikan dari Biblio ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.